Ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum ke makna mufradat, mungkin saya mengajak kepada kita semuanya bahwasanya Islam begitu memperhatikan, begitu peduli terhadap kita, memperhatikan bagaimana manusia ini yang terdiri daripada akal, jasad, dan ruh. Islam tidak mau ketika manusia itu kemudian hanya salah satu daripada sisi itu yang terpenuhi. Tidak mau Islam hanya misalkan jasadnya saja, atau kemudian akalnya saja, atau hanya ruhnya saja. Namun ketika hal itu harus terpenuhi secara seimbang. Jasad kita nggak boleh kemudian dirinya, bahkan sebagian daripada dirinya tidak boleh. Misalkan kita kasihkan tangan kita ke orang lain, tidak diperbolehkan seperti itu. Apalagi kemudian sampai membinasakan jasad kita ini. Kemudian Islam begitu peduli juga terhadap akal. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, wajibkan kepada seluruh muslim, thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslim, bahwasanya mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Utlubul ilma minal mahdi ilalah, perintah untuk mencari ilmu dari boyan sampai tiang. Kemudian sisi yang ketiga adalah ruh. Jika jasad kita beri makan, akal pun kita penuhi, maka ruh pun harus terpenuhi, sehingga menjadi pribadi yang seimbang. Karena kalau hanya satu saja, misalkan jasad, nggak ada bedanya kita dengan yang namanya hewan. Yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang hina itu adalah akal dan ruh kita. Maka untuk kemudian agar ruh kita menjadi terpenuhi kebutuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita berjumpa dengan Allah itu adalah 5 kali, tidak boleh kurang. Kita sholat 5 waktu. Dalam sebuah riwayat sampaikan, ketika seorang itu di depan rumahnya ada sungai dan dia setiap dalam satu hari dia 5 kali mandi, apakah masih ada kotoran? Ya, sebuah pertanyaan yang mustahil, pasti bersih. Nah, begitulah ketika kita dalam satu hari kemudian bertemu dengan Allah, maka ruh kita akan senantiasa terpenuhi. Itu dalam hitungan satu hari. Kemudian Allah di dalam memberikan kita ruh di dalam 1 minggu, ada ibadah Jumat, di mana hari Jumat adalah suatu hari yang sangat istimewa, yang dimana di situ kaum muslimin berkumpul di masjid. Di dalam 1 tahun ada namanya Aid, berkumpul juga. Dan di dalam umur kita, sekali saja di dalam usia kita, ada perintah untuk melaksanakan haji. Semua itu adalah bagaimana Allah, bagaimana Islam ini begitu peduli terhadap ruh. Apabila yang dirahmati Allah, maka kemudian kita masuk ke dalam ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah seruan ya. Manil munadi, siapa yang menyeru? Yang menyeru adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Pak RT, Pak RW, Gubernur,
Tapi ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita. Apakah panggilan seruan Allah ini kemudian kita sambut? Al-munada nahnu al-mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah. Wahai orang beriman, apabila dipanggil, diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Nah, kita langsung masuk dalam idza nudiya lis-shalah idza udzinal muadzin la inda julusil imam al-mimbar. Nudia ini udzina ya, adzan al-muadzin, ketika muadzin yang seorang yang menunaikan menyerukan azan itu sudah terdengar, ada azan yang terdengar seruan untuk sholat Jumat. Kalau di zaman Rasulullah ya azannya sekali ya. Di masa Rasulullah, masa Abu Bakar, Umar, azannya sekali, yaitu pada saat khotib naik mimbar ya, duduk ya, kemudian azan lah muadzin itu. Fas'au ila dzikrillah. Apa arti fas'au? Yaitu hendaklah engkau fas'au ila dzikrillah, umdu ila sholat. Ya, jadi kita biar sesuai dengan ayat, udah kita harus jalan kaki, padahal masjidnya jauh. Fas'au di sini adalah lebih pada ihtimam. Ketika azan itu berkumandang, bagaimana kita ihtimam kita? Ihtimam kita itu masih dunia, ataukah sudah menuju panggilan Allah? Bukan pada torikoh, bagaimana kita kesananya. Bahkan disampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga, tidak boleh seorang itu ketika sudah mendengar azan, kemudian dia apa? Terburu-buru, berjalan cepat-cepat, atau bahkan sampai berlari. Tidak boleh seorang itu ya, kemudian berlari atau terburu-buru di dalam hendak melaksanakan sholat. Tetap Jum'ah biyaumil Jum'ah wa dzalika ba'da zawal. Pada hari Jumat. Disinilah kemudian menjadi nama surat tersebut. Al-Jumu'ah, dari kata al-jam'u, ya, berkumpul. Karena di hari ini adalah di hari berkumpulnya kaum muslimin ya, untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat. Yaumul Jum'ah yang ada. Kemudian di hari Jumat itu hari terakhir penciptaan bumi, langit dan bumi. Dimasukkannya Adam ke surga, hari di mana Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Bahkan juga disampaikan di situ hari Jumat itu adalah hari terjadinya kiamat. Hari terjadinya kiamat. Nah, pada saat pada hari Jumat itu hal-hal yang diperintahkan adalah sebelum kita berangkat sholat ya, perintah untuk bersuci, diperintahkan untuk mandi. Waslu yaumal jum'ah wajibun al-muhtalim.
mandi Jumat itu wajib buat siapa? Bagi mereka yang muhtalim, bagi mereka yang berhadas, bagi mereka yang junub. Kemudian disunahkan untuk memakai wangi-wangian dan juga memakai baju yang bagus. Kemudian dalam hadisnya juga itu ada hadisnya lumayan panjang ya, yang datang di awal dia seperti mendapat unta, datang berikutnya seperti mendapatkan sapi, datang berikutnya seperti mendapatkan kambing, datang berikutnya seperti mendapatkan telur. Kemudian kalau imam sudah datang dan masuk naik ke mimbar, malaikat sudah ikut duduk. Nah, jadi marilah kita hadir pada hari Jumat itu. Nah, jangan sampai imam sudah naik, dia juga ditinggal malaikat, udah nggak kecatat, nggak dapat telur. Nah, dapat apanya itu? Telurnya nggak dapat. Wadzarul baik, kalau sudah dia lissolah, ada seruan sholat, wasaula dzikrillah, ya, ihtimam, iqbal, ila dzikrillah. Dzikrillah di sini ada yang mengartikan adalah sholat, ada yang mengartikan khutbah, ada yang mengartikan kedua-duanya, yaitu khutbah wa sholat. Nah, wadzarul baik, maka uturuku, tinggalkanlah. Wa lam yakun bai', lam yakun syira'. Ya. Kalau nggak ada lam yakun bai', lam yakun syira', nggak ada yang dijual ya nggak ada pembelian gitu ya. Nggak ada penjualan, nggak ada pembelian. Artinya kedua-duanya pun dilarang. Bagaimana hukumnya jual beli pada saat sudah azan kedua itu? Nah, sudah azan imamnya di atas mimbar, maka ulama bersepakat ya, pelakunya itu adalah asim ya, mereka berdosa. Kedua mengatakan baik sahih mal karohah, jual belinya tetap sah, namun perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat harus dibenci. Nah, kita sebagai muslim yang ingin senantiasa meningkatkan keimanan kita, maka insya Allah kita tinggalkan jual beli pada hari Jumat itu. Wabdahu min fadlillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lanjutannya, nah, sebelum masuk yang makna mufradat ini, meninggalkan jual beli untuk mengingat Allah, untuk ibadah kepada Allah, dzalikum khairul lakum, itu adalah lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardh, apabila sholat sudah ditunaikan, ya, fantashiru fil ardh, silakan kalian ya, bertebaran, fantashiru fil ardh, silakan kalian ya melakukan amal aktivitas. Wabtaghu min fadlillah, utlubu rizqa, carilah rezeki minallah ta'ala bis-sa'i wal amali. Perintah untuk mencari rezeki. Ya. Artinya kita tidak diam-diam aja, tapi akhdul asbab, mengambil agar sebab bagaimana rezeki itu kita peroleh. Wadkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Dan pada saat kita bekerja, beraktivitas, maka kita juga diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian apa? Tuflihun, agar kalian falah, agar kalian sukses, agar kalian beruntung.
tanjuna minan nari wa tadkhulul jannah, agar kalian itu selamat dari neraka dan memasuki surga. Pada ayat terakhir, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Nah, dan wa idza ra'au, pada saat mereka, ya, ini berkaitan dengan kisah, ya, dulu, ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini Assalamualaikum. Nanti ada di slide berikutnya penjelasan bagaimana sabun nuzul melihat sekelompok kafilah dan Rasulullah sedang berkhutbah, mereka meninggalkan Rasul, meninggalkan Rasulullah berkhutbah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan apa yang di sisi Allah itu sebenarnya lebih baik daripada lahu, permainan, wa minat tijarah, dan perniagaan. Wallahu ya khairur raziqin, dan Allah lebih baik, ya, pemberi rezeki, khairur rezeki. Kita lanjutkan. Ini mana Allah khairur rezeki. Baik. Mana ayat? Ayyuhalladzina amanu, ya, ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi idza nudiya lis-shalah, ketika diseru untuk salat yang berjamaah, idza kutina, sudah saya jelaskan, langsung aja, ya. Baik, ya, ini sabun nuzulnya, ya. Sabun nuzul ayat yang terakhir. Ayat ini turun pada saat apa? Fi sya'ni qafilah, ada kafilah dagang, ya, datang ke Madinah tijariyah tahmil mirah yastabilunha bisyai minal lahwi qadurbit tubul wal mazam. Ya, kalau ada kafilah dagang, mereka menyambut dengan mukul-mukul benderang kali, ya. Ya, mungkin kemudian seruling, ya. Ya, pokoknya ramai lah. Dagangan datang, gitu. Nah, ternyata sodaqah qudum al-qafilah yaumul Jumat. Pas banget nih hari Jumat. Wan nasu fil masjid. Para sahabat pada di masjid semua. Falamma ingqadat sholat. Nah, kalau dulu sholatnya dulu, ya. Kalau zaman Rasulullah awal-awal itu sholatnya duluan, kayak sholat witir. Sholat 2 rakaat dulu baru khutbah. Kalau sekarang kita kan khutbah dulu baru sholat. Nah, ini di zaman Rasul ini, pada saat kejadian ini, Rasul sholat dulu. Wa tola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar yakhutub. Baru kemudian Rasulullah khutbah setelah sholat. Nah, karena sholat sudah selesai, ya, dianggapnya khutbah itu adalah sudah, itu mungkin tambahan lah. Dianggapnya itu sunnah, bukan bagian daripada sholat Jumat sehingga berhamburan mereka. Ya, tasallaluna hatta la yabqa ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam ila isna asyara rajulan wa imra'atan. Nggak ada tersisa, ya, semuanya keluar, ya, dari masjidnya Rasulullah, ya, kecuali tersisa 12 orang. Rasulullah aja ngerasain nih. Rasulullah aja merasakan bagaimana khutbah ditinggal. Mungkin antum belum pernah kali, ya, khutbah ditinggal. Insya Allah, ya. Gimana kalau khutbahnya ditinggal? Kayak di Saudi itu kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mesti khutbah Jumat, mereka keluar semua jalan tuh kan khutbah. Kayaknya gitu juga. Ya, itu. Nah, ya kan dia menganggap tidak menganggap satu kesatuan. Padahal antara sholat dan khutbah itu adalah satu kesatuan.
Maka jangan sampai ya kemudian ini terjadi ya. Artinya apa? Jangan sampai kita itu pada saat nudia li sholat yaumil jum'ah itu, kemudian hati kita itu masih mikirin dunia gitu. Kita masih megang HP, masih masih sibuk dengan, apalagi kemudian sampai kita masih bisnis, masih berkaitan dengan urusan dunia. Nah, itu artinya sama, kita melakukan hal yang tidak berbeda dengan mereka, yaitu meninggalkan ibadah, meninggalkan mengingat Allah. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai kemudian kita dalam posisi ibadah, kita kemudian terlalaikan ibadah itu gara-gara tergoda daripada kepentingan dunia. Ay kharaju ilaiha wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Faddu ilaiha ay kharaju ilaiha. Wa tarakuka ya Rasul. Ya Rasulana qa'iman 'alal mimbar takhutub. Ya Rasulullah sedang khutbah ya. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Ay a'malukum ya nabiyana. Anna ma indallah alimhum ya nabiyana, kasih tahu mereka anna ma indallahi min sawabil akhirah khairun minal lahwi at-tijarah. Bahwasanya apa yang di sisi Allah balasan akhirat itu lebih baik daripada permainan ya, tijarah. Rizqa minhu bitaati, carilah rezeki ya dari Allah itu dengan cara mentaatinya, wa taati rasulih, taati rasul, wala yatakarrar minkum misla hadzal sani, janganlah kemudian kalian mengulang perbuatan yang mereka lakukan. Wa illa faqad tata'arraduna li adzab ajal wa ajal. Kalau dalam hadisnya itu sekiranya nggak ada tersisa satu pun daripada sahabat, ya pasti apa itu akan terbakar itu di lembah ya, kota Madinah itu akan hangus diazab oleh Allah. Nah ini min hidayatul ayat, yang apa yang bisa diperoleh daripada ayat tadi, hal yang kita baca diantaranya adalah wujub sholat Jumat, wajibnya sholat Jumat. Kemudian wajibnya kita untuk segera melangkah iqbal, menerima ihtimam terhadap panggilan sholat itu pada saat adzan yang kedua. Yang berikutnya adalah diharamkannya jual beli, wasyairul uqud, segala bentuk transaksi, apapun transaksinya ya, mau pernikahan ya, atau pinjam meminjam ya, transaksi apapun yang berkaitan dengan urusan dunia itu diharamkan ketika sudah azan kedua berkumandang. Targhib fi dzikrillah, anjuran untuk senantiasa mengingat Allah, wal iksar min, memperbanyak. Mar'u yabi yastari wa yakmal wa yasna bisani dzakir. Ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, baik dalam keadaan dia jual beli ya, dalam keadaan bekerja, apapun lah ya, untuk senantiasa kita mengingat Allah. Yang berikutnya, yang bagi Allah ya kul al musallun alladzina tasihu salat al jum'ah bihim ala yakil, nggak boleh kurang. Ini ada fikihnya nih, ini tafsir yang menyasar Abu Bakar Al-Jazairi ini. Kayaknya hari ini harinya Abu Bakar Al-Jazairi. Pada sabun nuzul tadi,
artinya tidak boleh sholat Jumat itu kurang daripada 12 orang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih banyak hal yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, dan pastinya tidak banyak kekurangan. Semoga yang sedikit tadi memberikan pengingat kepada saya pribadi dan untuk semuanya terkait dengan keutamaan Jumat, ya, kemudian kewajiban adab, kemudian kita tidak meninggalkan ibadah hanya untuk kepentingan dunia, dan mana-mana yang lain yang bisa diambil daripada ayat tadi. Semoga merupakan iman dan ilmu untuk kita semuanya. Akhirul kalam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.